Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Kalian masih semangat kan buat belajar dan menemukan soal-soal bahasa Indonesia? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, buat kalian, sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan, silahkan yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan, Bu Evi bakal ngobrol-ngobrol sebentar dulu dengan kamu. Kalau yang namanya surat lamaran pekerjaan itu sangat penting banget buat kamu pencari atau pelamar pekerjaan. Kenapa? Karena sebuah perusahaan itu akan menerima kamu atau melihat kamu itu yang pertama dari surat lamaran pekerjaan yang kamu buat. Jadi usahakan kamu buat sebaik mungkin, tentunya dengan kaidah dan sistematika yang benar pula. Tapi jangan khawatir, Bu Evi bakal bantu kamu untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Dan tentunya nanti juga Bu Evi kasih contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, dan semoga bisa membantu kamu yang masih mencari atau berjuang mencari pekerjaan. Bu Evi harap kamu jangan skip video ini karena 1 detik dalam video ini tuh sangat bermanfaat buat kamu, oke? Nah, tahu nggak sih, sesuai dengan namanya, surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi tertentu. Jadi namanya juga surat lamaran pekerjaan ya, berarti isinya juga tentang permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pada umumnya surat ini tuh memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat kamu berikan kepada perusahaan, kemudian juga pendidikan terakhir kamu, keahlian atau kecakapan yang kamu miliki, serta yang paling penting tuh pengalaman diri kamu atau juga yang biasa disebut sebagai kualifikasi pelamar. Berikutnya, struktur surat lamaran pekerjaan itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau bisa juga disebut sebagai tesis. Kemudian yang kedua itu ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan. Kita masuk ke struktur yang pertama dulu, yaitu pernyataan umum atau tesis. Nah, dalam struktur yang pertama ini itu berisi informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jadi kamu tuh ngelamar pada bidang apa, itu dicantumkan pada bagian tesis ini. Nah, contohnya bisa kamu lihat di layar ponsel ataupun laptop kamu masing-masing. Di situ tertera, ini contoh ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian nama, tempat tanggal lahir. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu agar kiranya dapat diterima menjadi pegawai perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, bagian dari kata mulai dari kata dengan ini sampai sebagai staf keuangan itu yang disebut sebagai pernyataan umum. Di situ diinformasikan atau diberitahukan bahwa pekerjaan yang akan kamu lamar itu adalah staf keuangan gitu ya. Jadi kamu cantumkan di situ. Kamu ingin melamar sebagai apa? Kamu tulis di situ. Ya, misal kamu mau melamar sebagai bagian administrasi, kamu cantumkan. Misalkan sebagai security atau sebagai marketing, sales, dan sebagainya, kamu cantumkan pada bagian tesis atau pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumentasi. Pada bagian ini itu berisi pendukung tesis yang berisi hal-hal
yang dapat meyakinkan perusahaan. Nah, kamu tuh jadi harus meyakinkan perusahaan yang akan kamu lamar gitu ya. Kamu tuh punya apa sih atau kemampuan apa sih, seperti itu. Nah, pada bagian argumentasi juga terdapat promosi diri menggunakan bahasa yang impresif. Artinya apa? Selalu siap mendedikasikan diri secara profesional setelah bergabung dalam perusahaan yang dipimpin oleh bapak atau ibu pimpinan gitu ya. Jadi kamu harus impresif, harus mendedikasikan diri kamu dengan cara meyakinkan tadi. Nah, cara meyakinkannya itu biasanya kamu sertakan bukti-bukti lampiran sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama ini saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah, 2. Fotokopi KTP, 3 dan sebagainya. Jadi yang bisa meyakinkan perusahaan itu melalui tadi ijazah yang kamu punya. Kemudian misalkan saja kalau kamu itu punya sertifikat keahlian tertentu, bisa kamu cantumkan pada bagian lampiran. Gunanya tadi untuk meyakinkan si perusahaan yang kamu lamar. Struktur yang terakhir adalah penegasan atau penutup. Di sini itu menegaskan kembali kepada perusahaan agar kamu itu bisa diterima pada perusahaan yang kamu inginkan. Nah, contohnya demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi kamu tekankan kembali biar kamu itu diterima dalam perusahaan yang kamu inginkan. Seperti itu strukturnya. Nah, berikutnya jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, atau riwayat hidup itu biasa juga disebut sebagai kurikulum vitae atau CV ya. Buat kamu yang nggak ngerti sekarang jadi ngerti kan. Jadi kalau misalnya kamu lihat pada lowongan pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan, kemudian di situ ada tulisan CV, kamu nggak perlu bingung lagi karena CV itu merupakan singkatan dari kurikulum vitae atau yang biasa kita kenal dengan riwayat hidup. Nah, pada bentuk ini riwayat hidup itu masuk ke dalam isi surat ya. Biasanya setelah kan dalam surat lamaran itu terdapat biodata atau identitas diri. Nah, selain menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan juga pendidikan, di situ di bawahnya langsung kamu cantumkan daftar riwayat hidup kamu itu. Misalkan saja isinya tadi selain nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, juga diisi juga jenis kelamin, kewarganegaraan, kemudian bisa juga kamu cantumkan agama, terus pendidikan formal, pendidikan non formal, bisa juga kamu isi juga minat dan bakat kamu. Jadi lengkap di situ jadi satu dalam satu lembar surat lamaran ya. Kemudian bentuk atau jenis yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi sendiri-sendiri ya. Surat lamaran sendiri, kemudian daftar riwayat hidup juga sendiri. Nah, untuk model ini tuh yang sering banget digunakan oleh pelamar di luar sana. Lanjut ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ada kurang lebih 9 sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus kamu penuhi atau wajib banget ada pada surat lamaran pekerjaan yang kamu buat. Oke, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, ini wajib banget ada. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat itu biasanya berada di pojok kanan atas dan tanpa diakhiri tanda titik atau apapun karena itu bukan kalimat ya. Nah, contohnya kalau kamu buatnya di Pekalongan, kamu tulis aja Pekalongan, tentunya huruf P-nya itu kapital karena menunjukkan kota, kemudian koma, setelah koma tentu spasi ya.
kemudian tanggal pembuatan surat, kamu buat surat itu tanggal berapa. Oh, misalkan tanggal 9 Juli 2020 kamu tulis gitu ya. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Sekali lagi bukan perihal ya, tapi hal. Oke, yang baku itu hal. Jadi lampiran dan hal. Nah, ketentuannya tentu ada kata lampiran tuh nggak boleh kamu singkat menjadi LAMP titik tuh nggak boleh, harus ditulis apa adanya, lampiran titik 2 kemudian hal titik 2 juga gitu ya. Nah, untuk angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf bukan bilangan. Contoh nih, lampiran, kemudian misalkan lampirannya ada 3 lembar, kamu tulis 3 lembar TIGA gitu ya, 3 lembar. Halnya pemberitahuan, undangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah alamat surat. Nah, untuk alamat surat itu tidak menggunakan kata kepada, langsung YTH yang terhormat titik. Tentunya Y-nya besar, T-nya kecil, hanya kecil. Dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kenapa? Karena itu merupakan singkatan yang baku. Kemudian untuk alamat itu disarankan tidak lebih dari 3 baris ya, jadi jangan berkepanjangan barisnya, lebih baik 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu ya. Contoh misalkan yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan. Jadi itu yang benar, bukan yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2. Itu salah, karena jabatan itu nggak boleh diikuti dengan tadi jenis kelamin atau sapaan. Yang berikutnya tulisan jalan itu tidak boleh disingkat. Alangkah baiknya itu nggak disingkat ya. Kalaupun mau disingkat itu yang baik adalah J besar, L, N kecil, titik ya. Tapi lebih baik nggak usah disingkat. Kemudian tidak diakhiri dengan tanda baca titik di setiap barisnya kecuali tadi singkatan. Oke, nah contohnya sudah bisa kamu lihat. Yang terhormat Y-nya besar, T kecil, H kecil, titik, kemudian PT, P besar, T besar. Ini nggak perlu kamu kasih tanda titik apapun ya. Kemudian Sapore, misalkan saja manajer Sapore, misalkan saja seperti itu. Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 29 Pekalongan. Untuk nomor juga lebih baik nggak perlu disingkat ya. Kalaupun mau disingkat ya berarti menggunakan N besar, O titik ya. Oke. Nah, untuk penulisan alamat surat, BB juga pernah membuat video yang seperti ini. Jadi penggunaan tanda baca titik dan koma. Kamu bisa lihat videonya di playlist yang tips itu menaklukkan soal ujian bahasa Indonesia. Di situ juga BB kupas tuntas tentang penggunaan tanda baca titik koma dalam sebuah alamat surat. Oke. Berikutnya yang keempat adalah salam pembuka. Nah, setelah kata dengan hormat itu kamu ikuti dengan tanda baca koma. Nah, kemudian yang kelima ada alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini biar pihak instansi itu membacanya tidak tersinggung ya. Nah, pada alinea pembuka ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Oke, kemudian yang keenam ada isi. Nah, untuk isi itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama itu identitas. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Dan yang ketiga menyatakan lampiran. Nah, untuk identitas itu berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan bisa juga kamu tambahkan sesuai dengan keperluan. Untuk huruf awal setiap kata itu menggunakan huruf kecil ya, bukan huruf besar. Kecuali pengisiannya. Misalkan saja contohnya bisa kamu lihat nama, N-nya kecil, A-M-A-nya semuanya kecil, kemudian pengisian namanya menggunakan penulisan ejaan yang sesuai dengan ejaan.
Misalkan nama titik 2 Muhammad Umar, M-nya besar, UHAMAD-nya kecil, kemudian U-nya besar lagi, MAR-nya kecil, seperti itu. Tempat tanggal lahir kecil juga ya, diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk pengisiannya itu diawali dengan huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf kecil itu ini yang penggunaan identitas di awal-awal aja. Tapi untuk pengisian identitasnya kamu sesuaikan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Berikutnya maksud dan tujuan. Nah, berisi tentang keterangan alasan pengirim atau pelamar pekerjaan itu menulis surat ya. Maksud dan tujuan kamu itu apa sih menulis surat lamaran? Oh, untuk melamar atau mengisi bagian yang kosong dalam sebuah perusahaan sebagai apa, seperti itu kamu sebutkan atau kamu sertakan. Kemudian yang ketiga itu menyatakan lampiran. Nah, biasanya perusahaan atau instansi itu melampirkan kayak kualifikasi syarat yang diminta oleh instansi gitu. Nah, kamu tuh misalkan saja perusahaan kamu tuh minimal pelamar harus S1 dan dia harus memiliki atau jurusan telekomunikasi. Nah, kamu yang jurusan lain nggak boleh dong masuk ke jurusan ke perusahaan itu. Jadi usahakan kamu melamar pada perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang mereka inginkan. Misalkan saja mereka menginginkan lamaran dari jurusan akuntansi, ya kamu harus dari jurusan akuntansi. Misalkan si perusahaan menginginkan dari pemasaran, kamu juga harus berasal dari jurusan pemasaran dan sebagainya. Nah, untuk masing-masing rincian jadi lampiran itu diikuti dengan tanda baca titik koma, dan setelah di akhir lampiran atau lampiran yang terakhir kamu ikuti dengan tanda baca titik. Nah, contohnya sudah bisa kamu lihat pada layar kamu masing-masing. Sudah. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah penutup. Nah, dalam penutup itu harus berisi atau menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Nah, contohnya misalkan aja demikian, surat lamaran pekerjaan ini saya buat besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan dan bla bla bla. Yang ke-8 ada salam penutup. Nah, pada bagian ini itu sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan kamu. Nah, contohnya hormat saya, koma gitu ya. Biasanya diletakkan atau terletak pada pojok kanan atas. Yang ke-9, tanda tangan dan nama terang. Nah, ini menyertai ya satu paket dengan salam penutup. Nah, contohnya bisa kamu lihat, hormat saya, koma, kemudian diikuti dengan tanda tangan kamu, dan yang paling bawah itu nama terang kamu ditulis dengan terang-terangnya atau selengkapnya. Misalkan dia Muhammad Umar, ya kamu tulis. Oke, itu tadi sistematika surat lamaran pekerjaan. Itu tadi pembahasan seputar surat lamaran pekerjaan. Semoga pembahasan tadi bermanfaat buat kalian semua ya. Dan seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video kali ini, buat kalian yang ingin request tentang materi bahasa Indonesia, bisa banget kok dengan cara komen pada kolom komentar atau via DM di Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Nah, sebelumnya juga Bu Evi minta tolong nih buat kalian yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.